Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Kabis Sistem Profesi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Andi Keturunan Jaya SI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya terdahulu. Yang pertama ada saya sendiri, tipe doa Purnama Yata dengan nomor urut 12. Berikutnya ada rekan saya Tioyat Abdika dengan nomor urut 14, dan rekan saya lagi satu Andri Sakinila dengan nomor urut 33. Baik, di sini kami akan membawakan materi mengenai etika dalam pernyataan. Untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh rekan saya Agni, saya silakan. Baik, di sini saya menjelaskan materi yang pertama mengenai etika akuntan dalam perpajakan. Statement or Standard for Debtor Fees merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the ICPA yang interpretasinya menggantikan SRTP dan investasinya sejak 1 Oktober 2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya, standar praktek adalah lingkup dari penyebutan diri sebagai seorang profesional. Di sini terdapat 8 standar yang ditunjukkan dalam Statement on Standard for Debt Service SSTS. Yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang keberlanjutan. Yang kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh menyebut atau menandatangani written jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. Yang ketiga, seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak serobol selama bisa diungkapkan. Yang keempat, seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukum di beberapa posisi dan menyarankan disclosure. Yang kelima, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang mengeksploitasi proses selesai di audit DRS. Yang keenam, dilarang bertindak sekedar dalam posisi membantah. Yang ketujuh, seorang akuntan pajak memiliki pengetahuan tentang kesalahan administratif. Yang kedelapan, seorang akuntan harus mengetahui bentuk dan isi dari advis. Menurut standar ini dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya. Karena ketika mendatangi written berarti menyatakan bahwa written adalah benar, tepat, dan lengkap. Adapun isi dari Statement on Standard for Debtor Fees, yang pertama, pertanyaan nomor 1, standar kemungkinan realistik. Secara umum, anggota memiliki keyakinan bahwa posisi written pajak yang disarankan memiliki kemungkinan realistik untuk berlanjut secara administratif atau judicial untuk mengkapitulasi kebutuhan perusahaannya. Lalu yang kedua, pertanyaan ini bukanlah yang problematik dan mengemukakan seorang anggota membuat upaya wajar untuk memperoleh informasi dari pembayar pajak untuk memberikan jadwal jawaban pada semua pertanyaan tentang return pajak sebelum memberikan tanda tangan sebagai preparer. Pertanyaan nomor 3, kewajiban untuk memeriksa atau verifikasi data yang mendukung. Seorang preparer dapat menggunakan keyakinan klien yang bagus untuk memberikan informasi akurat dalam membuat sebuah return pajak, tapi tidak mengabaikan implikasi informasi yang dapat dan harus membuat penelitian wajar jika informasi menjadi tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Lalu pertanyaan nomor 4, gunakan estimasi. Preparer menggunakan estimasi pembayar pajak jika ini tidak berpengaruh praktikal dalam memperoleh data dan jika preparer menentukan bahwa estimasinya sudah beralasan yang didasarkan pengetahuan preparer. Pertanyaan nomor 5, berawal dari sebuah posisi sebelumnya. Ini adalah sebuah standar teknis seperti yang ditunjukkan dalam SSTS nomor 1, Tax Return Procedures. Anggota bisa merekomendasikan sebuah posisi return pajak atau mempersiapkan menandatangani return pajak yang berawal dari perlakuan sebuah item yang disimpulkan dalam urusan administratif. Pertanyaan nomor 6, pengetahuan keliru. Apa yang perlu dilakukan ketika preparer menjadi standar akan keluar dalam pembayaran pajak sebelumnya? Jika dalam mempersiapkan return tahun sekarang preparer menemukan bahwa pembayar pajak tidak mengambil tindakan tepat
untuk membenar errornya dari tahun sebelumnya. Preparer perlu memutuskan apakah perlu melanjutkan hubungan dengan pembayar pajak. Pertanyaan nomor 7, pengetahuan tentang error urusan administratif. Jika dalam urusan administratif, preparer menemukan error, preparer harus meminta persetujuan pembayar pajak untuk mendisklosur error tersebut pada otoritas pajak. Lalu pertanyaan nomor 8, bentuk dan isi dari admis untuk membayar pajak. Pertanyaan ini tidak menggambar bentuk atau isi admis karena kisaran Swiss begitu eksekutif dan spesifik menurut kebutuhan setiap pembayar pajak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi sini saya akan menjelaskan materi yang 1.2 yaitu pengambilan keputusan etis dari laporan perpajakan. Keputusan etis atau ethical decision adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas. Menurut Jones pada tahun 1991 dalam Nopius dan Sabeni pada tahun 2008 menyatakan ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, yaitu yang pertama moral issue, menyatakan seberapa jauh ketika seorang melakukan tindakan jika dia secara bebas melakukan itu maka akan menyebabkan kerugian. Yang kedua yaitu moral agent, yaitu seorang yang membuat keputusan moral atau moral decision. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan etis atau ethical decision, yaitu keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Menurut Terry yang dikutip oleh Swansea pada tahun 2000, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih. Kemudian menurut Salusu pada tahun 2013, hal yang membedakan pengambilan keputusan etis dengan jenis pengambilan keputusan yang lain yaitu terletak pada apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip etis. Pertama, alasan yang digunakan dalam menghasilkan suatu keputusan. Kemudian yang kedua, pada fakta bahwa pengambilan keputusan menerima prinsip yang dipersoalkan itu sebagai bagian dari pandangan moralnya, yaitu tentang baik dan buruknya. Kemudian pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kemudian etika profesi merupakan hal yang harus ditaati, dipahami dan diamalkan oleh setiap profesi, termasuk profesi konsultan pajak. Etika profesi konsultan pajak sudah tertulis dalam kode etik yang dibentuk oleh IKPI. Seorang konsultan pajak harus tunduk kepada kode etiknya. Oleh karena itu, ketika profesi disusun berdasarkan standar moral universal sehingga dapat membuka jalan dan membuka kesadaran diri untuk mengambil keputusan etis seperti yang diungkapkan oleh Schwartz pada tahun 2001 dalam Ludwig pada 2007. Baik, untuk materi berikutnya yaitu mengenai kompleksitas peraturan perpajakan akan langsung disampaikan oleh saya sendiri. Pajak secara klasik memiliki 2 fungsi. Pertama, fungsi budgeting, kedua fungsi reguleren. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengaturan kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. Berikut ini beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas antara perpajakan dengan tuntutan klien. Yang pertama adalah pajak ganda pada dividen. Secara teori, Indonesia menganut klasimen sistem, artinya ada pembedaan subjek pajak, yaitu subjek pajak pada badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadinya economic double taxation, yang artinya ialah bahwa sebelum dividen dibagikan kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak atau disebut juga pajak korporat. Berikutnya adalah sengketa pajak. Kalau terjadi dispute yakni hitungan wajib pajak atau WP dengan petugas pajak berbeda
pada Undang-Undang HUP 2000 kewenangan aparat fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum bisa di awal pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar, maka WP berhak menerima retun, namun uang restitusi itu tidak segera dibayarkan oleh Fiskus secara lunas. Berikutnya adalah tarif pajak yang tinggi. Ketua Tax Center UI Tafsir Nur Syamid dan pengusaha Anton G. Sulfit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak kepada seretan penerimaan negara. Padahal di saat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditunjangkan oleh pembayaran hutang dan obligasi TK. Oke, untuk materi berikutnya yaitu mengenai artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam perpajakan. Yang pertama, di sini kami memakai artikel yang berjudul Faktor dalam mengambil keputusan etis oleh konsultan pajak individual dan institusional, yang disusun oleh Nimade Ayu Dwi Lestari Dewi dan Kadek Tisna Dwi Yanti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika profesi, Machiavellianisme, dan preference risiko terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi etika profesi, Machiavellianisme, dan preference risiko. Machiavellianisme secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis, sedangkan preferensi risiko secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa profesi etika profesi, Machiavellianisme, dan preferensi risiko secara bersama-sama berpengaruh sebesar 73,9% terhadap pengambilan keputusan etik konsultan pajak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Untuk waktunya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. See you to next video.